wabarakatuh. Nah, itulah kolaboratan buat teman pulang kita di program Habar Banua, jangan supan berbahasa Banjar. Nah, dimana di sini lawan Lani lah, lawan juga Lydia. Nah, dimana kula-kula lah Habar Banua ini program berita nang bahasa Banjar, khusus TVR Ibari nih, gasan buhan pian berataan. Lawan juga ini pun Habar Banua live di TVRI ya kok. Setiap hari Minggu jam 5 sore. Iya, bujur benar. Jadi kita nih bepandirannya langsung kula-kula Nah, habis itu juga gasan mengoptimalkan nih bahasa Banjar. Jadi TVR ini bekerja sama lawan Bahasa Wiki Kalimantan. Nah, jadi supaya Banjarnya tuh diusahakan Banjar banar kayak itu. Iya, bujur. Itu pun juga salah satu upaya kita gasan melestarikan bahasa Banjar. Bujur lah. Wanjo kalau sabarataan tentunya kita kayak biasa hendak mahabarakan ada banyak kabar gasan buhan pian di rumah yang menonton ini ya. Kalau dia lah kita akan membawakan kabar gasan buhan pian nang terjadi selama semingguan ini nang kita rangkum dalam episode Habar Banua hari ini. Bujur benar. Nah, tapi kita ada kabar aja nang kayak rajin juga karena kita mengiau narasumber, kita berkisahan. Kisahnya apa tuh? Kisahnya kita hendak mengisahkan atau berpandaran mengenai memberi ngaran, memberi makna. Nah, apa gerem tuh? Nah, pokoknya karena kita bahas lawan narasumber selengkapnya Lydia lah. Intinya kita akan ulas informasi atau berita lebih lengkapnya di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Kurang serong Kak Ai? Nah, kula-kula berataan, habis ini kita menghabarakan habar-habar yang terjadi semingguan ini di Banua kita tercinta Kalimantan Selatan. Nah, sebelum itu kita menghadapi habar nang penambayan. Nah, habar nang penambayan kula sabarataan ini mengenai perihal banjir nang ada di Kabupaten Banjar Lydia. Nah, jadi pemerintah Kabupaten Banjar itu pacang mengalihkan sebagian makanan bergizi gratis atau MBG itu lawan warga nang takana banjir gasan mencukupi kebutuhan di tengah kondisi darurat Lydia. Jadi penyaluran ini ditargetkan gasa meringankan beban ribuan warga, terutama kekanakan wan jualan lansia nang paling rentan tekana musibah banjir di sana. Bujur terobosan bahasanya supaya menangani gitu. Meringankan ya kalau jadi habar selengkapnya gasan buhan kula sabarataan. Pemerintah Kabupaten Banjar berencana mengalihkan sebagian MBG atau makanan bergizi gratis kalawan warga nang kabanjiran. Langkah ini gasan mempercepat penanganan darurat sekaligus mencukupi kebutuhan pokok masyarakat nang tarandam banjir. Baribu warga matan lebih 100 desa di Kabupaten Banjar wayah ini hidup dalam kondisi terbatas wayah banjir beberapa minggu terakhir. Penyaluran MBG diharapkan kawa meringankan beban, terutama gasan kakanakan wan lansia nang paling rentan. Pemerintah daerah menegaskan pengalihan MBG pacang digawi imbah berkoordinasi kalawan pihak terkait, supaya bantuan tepat sasaran wan merata kesabaratan warga nang kabanjiran. Program MBG di Kabupaten Banjar wayah ini masih belum tersalur ke penerima manfaat imbah parayan sakulah. Penyaluran MBG di sakulah-sakulah dimulai pulang pada 8 Januari 2026. Nah, kalau seberatan tuh tadi habar nang penambayan mengenai banjir nang terjadi di Kabupaten Banjar Lydia lah. Kayak kita lihat juga tadi banjirnya hendak saling tuhut orang dewasa ya kalau. Nah, mudah-mudahan dengan adanya MBG tadi bisa meringankan beban masyarakat yang terkena banjir di sana Lydia lah. Iya, bujur benar. Harapannya juga semoga lah kesurut lah supaya kadang katutan soalnya ngalih loh. Anak kemana-mana tuh kekanakan sekolah pun ngalih juga. Bujur timbul perayaan ya kalau wanjo mudahan dapat solusi jangka panjang kena ke depannya. Amin, benar. Nah, kita balik pulang ke habar nang selanjutnya atau habar nang kedua masih seputar banjir juga cuman di kota Banjarmasin. Nah, jadi di Banjarmasin banjir pulang dan habarnya ini gara-gara banjir rob tuh tadi lah sekolahan ini calap. Ada beberapa puluh lah kabarnya nang kayak itu. Jadi kesian bener lah kekanakan sekolahnya banjir. Jadi cincing-cincing kayak sekolah. Nah, jadi nang kayak apa kabarnya lah. Kula-kula beratan kita iti bersama gasan buhan pian. Intensitas hujan nang tinggi wan banyu sungai nang banaik barandam sejumlah wilayah di kota Banjarmasin. Banjir kiriman matan Kabupaten Dihiga turut memperparah kondisi. Sejumlah sakulah terdampak dengan ketinggian banyu bervariasi nang mengganang halaman sakulah sampai merandam ke ruang kelas.
Lawasnya genangan banyu mengganggu aktivitas belajar mengajar. Data Samantara Matan 5 Kecamatan mencatat 50 sekolah berbagai jenjang terdampak banjir. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menagasakan, pembelajaran dialihkan secara daring gasan sakulah wan siswa nang takandala akses. Tagal gasan sabarataan tenaga pendidik tetap diwajibkan masuk ke sakulah, mengingat statusnya sebagai pegawai nang wajib menjalankan tugas administrasi, wan jua pemantauan fasilitas sakulah. Pemerintah Kota Banjarmasin menghimbau masyarakat supaya tetap waspada kalawan potensi banjir nang cagar datang badudi, serta mengutamakan keselamatan wan kelancaran proses pembelajaran. Nah, kula-kula tadi lanilah kita sudah mengitihi sekalinya banyak banar lah yang guru-guru tuh besing-sing selawarnya tuh sampai kan. Habis itu juga tadi sekolah kakanakan kada diliburakan tapi belajar dari rumah atau pelajaran jarak jauh kah pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau mudah-mudahan laka surut banjirropnya kalau supaya kakanakan bisa sekolah lagi, wan bisa belajar kayak normal lagi dia lah. Nah, kalau seberatan kita masih ada beberapa kabar lagi sembuhan pian pada Habar Banua edisi kali ini. Kesembuhan pian tetap bersama lawan buhan kami di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Nah, kula-kula berataan terima kasih banyak lah masih mengitihi kami di Habar Banua tadi. Nah, habis ini kita masih menyampaikan beberapa kabar lagi sebelum kena kita Bapak Nira langsung. Bujur. Nah, kabar yang berikutnya ini kula seberataan lah masih mengenai banjir di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar di Kecamatan Sungai Tabuk kula seberataan. Jadi semalam Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu meninjau langsung pengungsi korban banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, kedatangan si Diniah Lidialah itu tugasnya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, wan jua kesiapan penanganan lanjutan, imbah bencana tetap berjalan maksimal ini ya. Jadi habar selengkapnya gesan buhan kula seberataan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung pengungsi korban banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kunjungan ini gasan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, wan kesiapan penanganan lanjutan imbah bencana. Dengan jukung gatah, Gus Ipul melewati genangan banjir, memantau penyaluran bantuan sembako, serta meninjau kadapur umum nang dikelola Taruna Siaga Bencana atau Tagana nang setiap hari maulah baribu porsi makanan gasan pengungsi. Pemerintah menyiapkan penanganan bajanjang mulai tanggap darurat sampai ke rehabilitasi wan rekonstruksi, termasuk hunian sementara gasan warga dengan rumah nang liwar rusak. Bantuan disalurkan berdasarkan asesmen pemerintah daerah kalawan BNPB gasan memastikan setiap kulawarga terdampak menerima dukungan nang pas. Data nang hanyar ampun pemerintah daerah 41.000 lebih kepala keluarga dengan 116.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Banjar. Pendataan tetap digawi supaya bantuan tetap tersalurkan secara merata, wan pemulihan warga berjalan maksimal.
Nah, kalau tadi kabarnya mengenai Mensos yang sudah datang di Kabupaten Banjar di Kecamatan Sungai Tabuk, Lydia lah. Jadi mudah-mudahan menjadi penyemangat kesan warga seberatanan di sana yang terdampak banjir wayah ini, Lydia lah. Amin. Nah, habis itu di sini kabar nang selanjutnya masih seputar banjir juga pula lah mah Banua kita cala pulang. Semoga jangan cakep lagi lah. Di sini kita beralih ke Kabupaten Hulu Sungai, HST pula. Jadi di sini kabarnya ada lebih 1.500 rumah warga di 5 kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah lah masih terdampak banjir. Jadi kabarnya di sini perkiraan lah 2-3 bulan ke depan nih masih ada banjir kayak itu juga. Jadi nang kayak apa kabarnya lah, kula kita iti bersamaan. Sebanyak 1.652 rumah di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdampak banjir. Dan sabarannya 588 rumah di Desa Sungai Buluh, 378 rumah di Desa Rantau Bujur, 378 rumah di Desa Mantaas, 158 rumah di Desa Tabat, dan 150 rumah di Desa Pahalatan. Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani mengatakan kondisi banjir di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara ini diperkirakan masih tetap bertahan 2-3 bulan dihadap. Warga wilayah ini merupakan wilayah hilir wan dataran rendah. Muhammad Yani memastikan pihaknya pancang mengoperasiakan ekskavator amfibi gasan membuka akses permukaan banyu rawa di wilayah Dusun Awang Landas nang tatutup ulih alalang. Camat Labuan Amas Utara Ahmadi menjelaskan pemerintah daerah kalawan pemerintah Provinsi Kalsel juga sudah menyalurkan bantuan sembako gasan pada puran umum 1.000 paket bantuan gasan meringankan kurban nang takana banjir. Kadadi sudah lawas takana banjir sampai wahini warga masih hanya memilih batahan di rumahnya masing-masing. Selain mendirikan pada puran umum, pemerintah daerah melalui Puskesmas Sungai Buluh juga secara rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan warga ke rumah-rumah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Nah, kulalah tadi kita sudah mengiti rumah sampai berkelotok-kelotok, Iya, saking loh. calapnya tujuan. Semoga perkiraan yang 2-3 bulan tuh kadagin lah Bujur ya, mudahan surut ya kalau kada sampai 2 bulan, kada sampai 2 minggu kalau kau ya kalau kalau menakau esok jangan kayak tutunan supaya kada mudahan mengalami lakas normal di dia lah. Nah, kalau sebenarnya kita masih menghabarkan kabar nang banyak kesembuhan pia, jadi kesembuhan pia nak penasaran lawan kabar-kabar berikutnya, tetap lawan hubungan kami berdua di Kabar Banua. Jangan supan Babasa Banjar. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya.
Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Nah, kula-kula berataan masih lawan kami, Lani lawan Lydia di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan kita sampaikan lagi ada beberapa kabar sebelum kita Bapak Pandirang. Bujur benar. Nah, kabar yang berikutnya ini kula seberataan lah ini ada mengenai BPBD Kota Banjarmasin, Tagana, tim gabungan Wanjua Masyarakat Sungai Lulut Dalam itu mengulah aksi gotong royong memberasihakan halalang sahabat Wan Got Got nang merupakan kiriman matan hulu hulai. Nah, jadi halalang sahabat Wan Got Got gini nang mahambat arus banyu di tengah debit banyu sungai nang meningkat, Wanjua merandam permukiman warga Lydia. Tentunya lah, hitungannya masih ada jiwa gotong Bujur, royongnya. diberasihakan supaya kada sumbat ya kalau ini habar selengkapnya gesan buhan kula seberataan. Dengan alat manual nang seadanya, BPBD Tagana tim gabungan Wanjua Masyarakat bagotong royong membarisi halalang sabat Wan Got Got nang menghambat arus banyu. Kebanyakan ratik halalang ini kada baampihan, bahkan parak menutup satangah sungai nang wayah ini meluap ke kawasan Sungai Lulut Dalam. Ini merupakan titik perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Wan mulai akhir tahun tadi merandam pemukiman warga. Gasan kelaluan ratik halalang wan nang merupakan kiriman matan hulu ngini menurut Ketua RT 8 Sungai Lulut Dalam Muaj nang melewati 4 sungai katutupan ratik halalang maulah lambat arus banyu. Sekretaris Camat Banjarmasin Timur Ahdiat Sobari mengatakan upaya pembarasihan ini merupakan salah satu upaya nang digawi gasan mempelancar arus sungai. Nang jua digawi warga sekitar Wan Jukung, nang imbahnya dibuang balalu diangkut. Pembersihan raratik halalang ini jua pancang digawi di beberapa titik perlintasan sungai lainnya di Kota Banjarmasin sebagai langkah pembersihan sungai. Nah, kalau seberatan itu dia kabarnya mengenai warga yang bergotong royong membersihkan jalur sungai ini dialah lawan tadi ratik lawan halalang ya. Kalau mudah-mudahan kan cuma warga di sana yang bersih, tapi juga seberatan warga di Kota Banjarmasin bisa mencontoh kegiatan positif ini dialah. Pokoknya seberataan lah kebiasaan gotong royong bersih-bersih ini cocok benar gasan diumpati dibiasakan soalnya gasan kita juga kayak itu supaya kita sumbat banyunya jujur ya. benar. Nah di sini masih ada kabar lagi. Di sini kabarnya aduh kurang nyaman Pak. Kenapa Di sini kabar soal habis dari banjir. Ada lagi kabar soal super flu kajar orang tuh. Jadi di sini kabarnya lah kulalah ada 18 orang nang terjangkit kasus super flu. Jadi gara-gara 18 inilah Kalimantan Selatan ini jadi salah satu provinsi yang tertinggi angkanya di Indonesia. Aduh. Semoga lah sudah 18 tuh aja menakau berkurang sidin-sidin lakas ampi kitanya jangan terjangkit sudah cukup seitu aja kayak itu kulaan. Nah nang kayak apa kabarnya lah Lani lah kita itu bersamaan gasan buan pian beratan. 18 ikung warga Kalimantan Selatan terkonfirmasi positif terinfeksi influenza AH3N2 subkladeka atau superflu. Tamuan ini menjadi bagian matan 62 kasus nan terdeteksi di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diaudin mengatakan, langkah pencegahan menjadi kunci utama gasan mematikan penyebaran virus. Masyarakat diharapkan rajin membasuh tangan, memakai masker pas garing, serta menerapkan etika batuk wan wahid. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan melengkapi vaksin influenza, terutama gasan nang pacang tulak ke luar negeri, supaya daya tahan tubuh tetap terjaga. Masyarakat diharapkan kada lengah kalawan gejala flu. Lamun kondisi sesain memburuk, hancap lakas bepariksa ke fasilitas kesehatan, sehingga penyebaran superflu di Kalimantan Selatan kada sesain luas.
Nah, itu tadi kalau aku lah hasil liputannya langsung. Nah, di rumah sakit itu tadi. Semoga neng kayak di awal juga lakas ampih bebuan sidin-sidin yang tak jangkit tuh lah. Semoga Iya. kada bertambah lagi kasusnya, jangan lagi habis dari banjir belum tuntung banjir. Iya, banjir. Banjir Iya. pula habis dari banjir super pulang. Juga sama warga Banua ya, kalau jangan sampai kada ingat untuk menjaga kesehatan ya, kalau bila pina menggaring bisa dicek langsung ke rumah sakit atau puskesmas supaya bisa mencegah daripada nanti terjangkit langsung. Bujur Lydia. benar, banyak minum vitamin kan Bujur, hijau orang olahraga tuh. juga ya. Bujur, nah itu olahraga. Nah, jadi olah apa? Olahraga di banjir-banjir berkunjungan di banjir. Nah, kalau seberataan kita masih menghabarkan, ada kabar lagi, sebuting kabar lagi kesembuhan pian pada hari ini. Ini ada kabar mengenai salah satu wisata di kota Banjarmasin, Lydia. Nah, namanya Rumah Ano. Oh, Tahu lu pian lo? tahu. Nah, jadi pengunjung kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin tuh sudah kada asing lagi kalau seberataan lagi lawan bangunan rumah adat Banjar nang rancak di sambat Rumah Ano. Jadi bangunan nang berumur 100 tahun ini itu menyimpan sejumlah koleksi nang kawa menjadi sarana gasan mengenal lebih dalam mengenai budaya Banjar di Banua, Lydia. Iya, bujur pang di rumah Ano tuh banyak banget hitungannya pakaian orang pengantin Bujur, Banjar. Habis itu- macam-macam. Iya. Ya, kalau jadi habar selengkapnya gasan kula seberataan. Akan fotografer khusus supaya kawa mengabadiakan momen bubuhan pengunjung dengan lebih baik. Lokasi Rumah Ano nang andakannya di kawasan wisata Siring Menara Pandang ini menjadi daya tarik saurang. Kada heran resepsionis Rumah Ano, Ramlah, mengatakan pengunjung Rumah Ano kada hanya berasal matan kota Banjarmasin wan sekitarnya saja, tagal jua matan luar provinsi, bahkan matan luar pulau Kalimantan. Angka kunjungan Rumah Ano umumnya meningkat pas urang kada bagawi wan hari libur sakula seperti wayah ini. Dengan didominasi orang tua yang hendak mengenalkan budaya Banjar kalawan kakanakannya. Rumah Ano juga dilengkapi dengan panggung nang wayah ini difungsiakan sebagai wadah acara internal sejumlah instansi pemerintah. Tagal dengan diubahnya status Rumah Ano menjadi culture hub, Rumah Ano diharapkan kawa menjadi media bubuhan seniman mengenalkan budaya Banjar secara langsung. Nah, kalau seberataan kesembuhan pian anak belajar mengenai budaya Banjar bisa berkunjung ke Rumah Ano di Siring Menara Pandang, Lydia lah. Nah, pas mana yang hendak berwisata, berfoto-foto atau merasai panggung atau pelaminan orang Banjar ya kalau. Atau hendak simulasi batatai karena ada pelaminan Banjar lo tadi lo. Asal ada calonnya aja ya kalau. Iya. Nah, kalau seberataan sudah habis kita menghabarkan kabar kesembuhan pian pada hari ini. Habis ini kita hendak berpandiran santai atau berdialog. Wan narasumber kita yang luar biasa juga, si Dini seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kita hendak membahas mengenai memberi ngaran, memberi makna. Nah, soal apa tuh dia lah? Nah, karena kita langsung. Pokoknya yang penasaran tetap lombuhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar.
Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. Nah, Kelas Bertahan masih lawan buhan kami berdua di Habar Banua, Jangan Supan Babasa Banjar. Nah, ini kayak kita sambat di awal tadi Lydia bahwa kita habis menyampaikan berita informasi sembuhan pian. Ini kita masuk ke sesi dialog atau bupandera santai narasumber kita pada hari ini. Ya. Kita hendak membahas mengenai memberi ngaran, memberi makna. Nah, jadi ngaran ini kan di buhan kita Lydia kan sebagai identitas kita seberataan ya kalau tanda pengenal ibaratnya. Kan cuma gasan manusia juga tapi ke benda pun juga ya kalau misalnya meja, kursi ya kalau intinya gasan menjadi pembeda antara satu lawan yang lainnya Lydia lah. Nah, ciri kah jar orang? Ciri-cirinya. Tapi dalam masyarakat Banjar Pulau Seberataan lah memberi ngaran ini sekalinya kada cuma gasan yang terlihat saja, tapi gasan yang kada terlihat pun ya juga. Misalnya kayak gasan makhluk tak kasat mata. Banjar nih ada apa Lan? Ada macam-macam. Ada istilahnya kayak Mariaban ya kalau. Ada kuyang. Ada anak sima ya kalau. Nah tapi kita hendak memandarakan dulu di awal bahwa pembahasan kita pada hari ini itu kita berdasarkan dengan akademik ya kalau. Karena narasumber kita ini itu membahasnya karena Sidin ini meneliti masalah pengarahan ini dalam jurnal Sidin. Bujur, dalam sudut pandang antropolog. Bujur benar. Jadi kita akan membahas masalah wujudnya ya kalau atau eksistensinya ya kalau. Tapi kenapa jadi orang Banjar mengarani nang kayak itu? Apa alasannya dan kayak apa jadi kisahnya kayak itu ya kalau dia lah. Nah, kita akan membahas masalah topik hari ini. Narasumber kita seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, ada Kak Atia. Halo Kak, selamat sore. Halo. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kembali lagi. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah TS dah banyu di rumah ya. TS salam calap kita di rumah. Iya, bujur. Alhamdulillah sudah TS hari ini. Oh iya sudah TS Jar. Makasih banyak kalau sebelumnya lah sudah datang ke Habar Banua, kita habis nih langsung mepandiran. Nah, yang kayak Lani tadi sambat lo sudah kita lebih ke sisi antropolognya. Sudah disambatakan tadi makhluk tak kasat mata di Banjar nih ada kuyang, habis itu anak sima, habis itu yang lagi anu banar tuh buaya kuning, buaya putih. Dan yang kayak itu tuh sebelumnya kenapa gerang jadi alasan pian mengangkat atau meneliti itu dan pengaranannya tuh kenapa gerang jadi kayak itu? Oke, nah jadi ini tadi menarik lah openingnya tadi. Kenapa bisa itu dikaji kayak itulah. Pertama kita harus tahu bahwa masyarakat Banjar ini adalah masyarakat dengan tradisi lisan yang sangat kuat. Dan makhluk tak kasat mata yang tadi kita sebutkan itu merupakan produk budaya. Ya loh, itu merupakan konstruksi masyarakat yang dibuat. Kita tadi sudah di disclaimer kita tidak membahas dia bagaimana wujudnya bagaimana tapi yang jelas kayak apapun wujudnya kita setidaknya pernah mendengar itu dalam kehidupan kita ya kalau kadang kekanakan tuh ditakutani kan kena aja bilanya hari hujan kena hari hujan panas jangan berjalan keluar kena ditangkap hantu baranak tuh ada dalam ujaran pamali mbah itu misalnya ujaran pamali yang lain nih pamali aja membanam acan malam Jumat kena ditangkap macan jajadian nah pernah mendengar kayak itu atau misalnya bila lagi haid bila babinian nih kita lah lagi haid kan gak ada sembahyang
pina nyawak, pina biru-biru, kang jadi isap kuyang. Bingung kita loh, itu adakah kadakah? Nah itu tuh sebenarnya adalah konstruksi masyarakat ya, konstruksi masyarakat produk tradisi lisan yang diciptakan. Itu yang disebut dengan antropologi. Nah dalam antropologi, dalam kajian kebahasaan ada yang disebut dengan linguistik antropologi. Nah jadi kita membahasnya dari sudut pandang linguistik antropologi karena kebetulan ulun backgroundnya di linguistik, jadi ilmu kebahasaan itu. Lalu kenapa ngaran? Pertanyaannya, kenapa harus ngaran? Nah, ngaran itu ibaratnya kan produk bahasa. Kita nama-nama ini kan produk bahasa ya. Kalau kata itu adalah bahasa. Nah, jadi bahasa kalau linguistik antropologi ibaratnya bahasa itu dijadikan sebagai lawang. Lawang kita hendak masuk, hendak melihat nang kayak apa gerang kebudayaan orang yang penuturnya itu. Misalnya kita hendak membahas tentang bahasa Banjar, lalu kita menggunakan kerangka linguistik antropologi untuk memahaminya, maka ibaratnya kita menggunakan lawang itu untuk melihat nang kayak apa kebudayaan masyarakat Banjar itu sendiri. Jadi itu linguistik antropologi. Jadi kita berbicara hari ini dari sudut pandang linguistik antropologi. Kemudian pertanyaan berikutnya Jarbuhan Pian tadi, kenapa jadi makhluk tak kasat mata? Nah, itu yang penasarannya. Kayak kadada lagi makhluk nang lain yang kenapa gerak harus makhluk tak kasat mata. Nah, ini pembahasannya jadi menarik. Kenapa? Karena kalau menurut Kunchoro Ningrat itu adalah bapak antropologi. Jadi dalam antropologi itu ada 7 unsur kebudayaan. Salah satunya itu adalah sistem religi. Nah, sistem religi itu membahas apa gerang? Jadi sistem religi itu membahas tentang kepercayaan kita terhadap hal-hal yang sifatnya metafisik. Misalnya kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan terhadap roh, kepercayaan terhadap apalagi termasuk makhluk tak kasat mata itu ada di sana. Jadi pembahasan mengenai makhluk tak kasat mata ini sebenarnya merupakan bagian dari budaya, ya. Jadi secara antropologi itu ada, itu hadir dan itu merupakan produk budaya kayak itu maksudnya. Nah, jadi itu alasannya kenapa akhirnya kita bisa masuk dan kemudian membahas tentang makhluk tak kasat mata. Mungkin kayak membingungkan bahwa kayak apa nih memahami makhluk tak kasat mata, emang bisa paham budaya Banjar jadinya. Nah, kayak itu. Tadi Lydia sempat menyebut tentang buaya kuning atau buaya putih juga, tapi yang booming misalnya buaya kuning. Kita bahas buaya kuning lah misalnya contohnya. Kayak apa cara menganalisis itu dari linguistik antropologi. Nah, kita menggunakan kata buaya dan kuning, ya lah. Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa harus buaya? Kenapa harus kuning? Kenapa kan hijau? Kenapa kada hijau? Girang. Betul. Ada habang. Betul. Kita Nah, habang kenapa? Nah, itu pertama, buaya itu hewan yang hidupnya di mana? Banyu. Di banyu, di mana? Di sungai. Ya Di darat tuh ini ada juga. Iya, itu Buaya iya, darat, ya. bujur. Nah, lalu kita nih kan masyarakat Banjar nih dan Banjarmasin itu kan kota 1000 sungai. Bujur, Ya kalau lah itu Banjarmasin. Kalau kita berbicara tentang budaya Banjar sendiri, orang Banjar sangat dekat sekali dengan sungai. Lalu dimunculkanlah kisah tentang buaya. Lalu buaya itu dia dianggap sakral kemudian, dia dianggap mistis dan lain-lain. Lalu kenapa labelnya harus kuning? Nah, kenapa kada hijau tadi pertanyaannya? Kalau misalnya, kebetulan kalau merujuk ke tesis ulun membahas tentang kayak apa penamaan makhluk supernatural nih lah, tapi dalam perspektif penutur bahasa Inggris, kada ada warna kuning sebuting-buting namanya tuh. Jadi adanya blue cap, red lady, kayak gitu-gitu. Iya. Mantap. Jadi kalau dari warna, sebenarnya dengan memahami warna aja kita tuh sudah bisa untuk sedikit banyaknya mengkaji dan kayak apa gerang perspektif penuturnya itu. Kuning dalam budaya Banjar itu sakral, ya. Keramat. Kalau misalnya kita merujuk ke pendapatnya Idham ya dalam bukunya Urang Banjar dan Kebudayaannya, di situ dijelaskan bahwa kain kuning itu biasanya dipakai untuk menyimpan jimat, menyimpan keris, sifatnya tuh yang sakral lah, yang apa ya, yang memiliki kekuatan supernatural. Kemudian kalau Buhan Pian pernah melihat pakaian Banjar tuh umumnya kuning kayak tadi lah, kayak berita sebelumnya tadi tuh kita melihat banyak warna kuning di sana. Kemudian kalau kuburan yang dianggap keramat itu kan pakai warna kuning juga. Jadi bila kita berbaju warna kuning mah kuning keramat jar ya kalau. Nah, padahal kalau perspektif itu kita bawa ke budaya lain belum tentu mereka punya perspektif yang sama tentang warna tersebut. Termasuk yang di budaya barat, mereka tidak menampakkan warna kuning sama sekali
kali. Terkadang muncul leksikon itu dalam list nama-nama makhluk supernatural dalam perspektif mereka. Kenapa ya? Karena cara pandang kita terhadap warna itu berbeda. Masyarakat Banjar sangat memiliki pandangan yang sakral terhadap warna kuning, sehingga label si makhluk tak kasat mata ini kemudian menjadi buaya kuning, kayak gitu maksudnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana linguistik antropologi bisa menjadi lawang bisa menjadi lawang untuk memahami bagaimana perspektif atau pola pikir masyarakat Banjar. Ada teorinya ya kalau kita berbicara tentang linguistik antropologi ini. Jadi menurut Wezbika dalam bukunya Semantic Culture and Cognition itu dijelaskan bahwa bahasa, kognisi atau pikiran dan budaya itu saling berkait kelindan satu sama lain. Jadi mereka tuh nyambung satu sama lain. Dengan menggunakan bahasa sebagai pintu masuk atau lawang tadi, kita bisa memahami bagaimana persepsi mereka terhadap sesuatu dan kita bisa memahami kayak apa budayanya. Kayak itu. Iya. Jadi Pian melihat penamaan gasan makhluk tak kasat mata di Banua ini kada dia dari segi mistisnya ya kalau tapi dari penamaannya atau ilmu apa tadi? Linguistik antropologi, gitu. betul. Yang Pian teliti semalam apa aja tuh Kak nama-namanya Kak yang jadi, kami nggak tahu nih? Betul. Ada tadi buaya kuning salah satunya, kemudian ada anak sima. Nah, kalau bukan pernah mendengar Mariaban. Itu biasanya itu sangat rancak dipakai untuk menakutani kekanakan biasanya. Kemudian ada lagi kuyang, itu ternyata lah kalau kuyang itu tuh kadek kita aja yang tahu tuh, itu ibaratnya nasional. Bahkan di film makan itu. Jadi memang tapi tahu kan khasnya tuh kayak dari kita. Dan mungkin lah karena ini produk produk budaya. Karena ini produk tradisi lisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi, bisa jadi deskripsi tentang makhluk tak kasat mata itu berbeda dari satu generasi atau dari satu orang ke orang yang lain. Dan karena tahu lo kita kada ada deskripsi khusus bentuknya nang kayak apa, kemudian inya terbang kah, inya apa, kayak itu kada tahu, tapi setidaknya kita punya common ground istilahnya tuh, kayak pandangan umum tentang itu kita tahu sih, cuman kada tahu itu bujur kadanya dan kada kita bahas. Kita kada membahas itu kayak itu nawal. Terus juga ada lagi hantu banyu, hantu api, kemudian yang tadi kita sambat hantu suluh, hantu suluh. Nah, itu semua kalau misalkan kita bedah dari perspektif linguistik antropologi itu banyak benar sebenarnya yang bisa kita pahami tentang kayak apa masyarakat Banjar secara umum dalam berbudaya kayak itulah. Misalnya tadi selain buaya kuning tadi kita memandarakan tentang hantu api lah misalnya. Hantu api itu inya kan biasanya jarlah muncul ini kalau dari literatur yang dibaca lah. Tadi Suha Jopong melihat, ya kalau ada anak Jopong melihat sebenarnya ya kalau kita kadang hendak melihat, tapi kita hendak tahu kayak apa orang atau masyarakat Banjar tuh memahami itu kan kayak itu. Jadi jarlah bila pina banyak kebakaran, kan Banjarmasin ini kota yang sangat padat lah, perumahan di beberapa daerah tuh bilanya sudah keapian hari musim panas, mbah itu pasti dah jadi dan cepat merambat kayak itu dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu ada budaya Banjar kita nih, bila sudah kejadian yang kayak itu biasanya ada tradisi upacara ma'arak kitab Bukhari Muslim. Pernah lah buan mendengar ini kada sih tulak bala ya lah. Tulak bala. Tulak bala salah satunya salah satu ritualnya adalah ma'arak kitab Bukhari Muslim. Kayak itu. Nah, itu supaya apa? Supaya kita terhindarkan kisahnya nih dari si hantu api itu, karena ada juga orang bilangnya sudah kayak kebakaran melihat, ada yang melihat berbentuk-bentuk yang kayak itu, lalu dipercaya oleh masyarakat kita bahwa wah itu ada hantu api, berarti kita harus bermohon kepada Allah supaya kita dilindungi. Nah, kayak itu. Tolak bala betul, tolak bala akhirnya. Nah, jadi dari narasi tentang makhluk tak kasat mata ini sebenarnya kita bisa melihat yang kayak apa sih masyarakat Banjar itu kehidupannya dengan tingkat religiusitasnya. Coba kalau kita bacalah di bukunya Alfani Daud yang Islam dan masyarakat Banjar, di situ tuh dijelaskan yang kayak apa orang Banjar nih apa-apa tuh berselamat, menyelamat. Orang Banjar itu juga menyelamat. Ayo bila lahir kita berselamatan, karena tasmiyah itu kendaraan hanyar berselamatan. Dibacakan Yasin, dibacakan Banyu Yasin, disiram ke kendaraannya kayak itu. Pernah lah Buan Pen melakukan praktek itu ya kan? Ulun pang punya kendaraan hanyar. Iya, jadi itu tuh kita melakukan itu kayak itu. Nah, tapi pernah kada kita mempertanyakan kenapa kita melakukan itu?
tapi karena kita itu budaya dan itu bagian dari hidup kita besar dengan budaya itu, kita tidak mempertanyakan itu. Padahal itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan kayak itu. Nah, jadi kenapa kita menyelamat tadilah ya memang itu bukti bahwa masyarakat Banjar punya tingkat religiusitas yang tinggi. Pokoknya kita pasrahkan kepada Allah semuanya. Upacara Marak Kitab Bukhari itu adalah bukti betapa kita menserahkan diri kita kepada Allah supaya kita selamat. Mbak itu biasanya Jar lah kalau upacara Marak Kitab Bukhari menurut wawancara ulun nih ada banyu yasin Jar. Jadi kan ini sebelum Marak Kitab tuh sembahyang hajat, bacaan, betahlil dan segala macam. Itu ritual keagamaan loh. Ya loh, semuanya itu ritual keagamaan. Itu bukti tingkat religiusitas kita. Lalu ada banyunya. Ini terlepas dari itu apalah bujur kadanya kita berbicara dari perspektif budaya lah. Itu nyata, itu dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi banyunya itu dikulilingakan di kampung tuh. Dikulilingakan, betul. Sama tadi nang kayak kendaraan hanyar, banyu yasin. Ya loh kayak itu loh. Nah itu semuanya kita kaitkan dengan Allah, semuanya kita serahkan diri kita kepada Allah. Itu salah satu bukti betapa ternyata masyarakat Banjar memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Jadi narasi tentang makhluk tak kasat mata ini setelah dikaji, kita kada hanya tahu tentang kenapa itu dinamai seperti itu. Kayak tentang buaya kuning, kenapa jadi namanya sebenarnya kada lebih jauh dari itu. Dari sana kita bisa melihat bagaimana tingkat religiusitas masyarakat Banjar, bagaimana kedekatan masyarakat Banjar dengan alam, dan bagaimana kekuatan masyarakat Banjar dengan tradisi lisannya. Ya, tapi kami penasaran juga nih, kira-kira kenapa sampai orang tuh bisa menamai itu padahal itu masih belum terlihat oleh sidin gitu. Nah, misalnya nih kayak hantu suluh tadi orangnya, kalau yang ketujuh makan makanan siput di Pahumaan gitu. Nah, kenapa tuh kami misalnya gitu jadi bisa menamai hantu suluh di orangnya itu? Nah, jadi kalau berdasarkan yang ulun telusuri lah, jadi ada pola penamaan. Itu tuh kajiannya namanya onomastik. Nah, banyak bener lah kajian ini. Banyak bener. Ada onomastik, kemudian ada yang disebut dengan antroponimi. Jadi itu kalau dalam linguistik tuh ada kajian yang khusus membahas tentang nama-nama. Salah satunya tadi onomastik. Nah, kenapa bisa dinamai? Polanya tuh beda-beda. Kalau masyarakat Banjar itu yang ulun lihat sejauh ini, tentu masih perlu lagi nih penggalian tentang hal ini, tapi sejauh ini itu ada polanya. Yang pertama dijuluki seperti hewan. Tadi misalnya buaya atau macan, atau ada hantu badak. Itu ada. Jadi kalau Bu Pen pernah mendengar pamali, ini ulun dapatkan dari ujaran pamali lah, buku Pamali Banjar terbitan Balai Bahasa tahun 2006. Itu dijelaskan ya, pamali guring di Paimaman, di Pak Imaman kayaknya diangkat hantu badak. Pernah lah Bu Pen mendengar itu. Kalau hantu baduk mungkin pernah lah mendengar hantu baduk. Nah, itu ditindih, bukan hantu sih, datu baduk. Kalau Bu Pen pernah guring terus merasa ketindihan, itu Jar ditindihi datu baduk tuh datu lah. Dan itu termasuk makhluk tak kasat mata jua dan sering lah diucapkan kayak dalam kehidupan masyarakat Banjar. Nah, itu satu, dijulukan hewan. Kemudian yang kedua asal kemunculan. Misalnya tadi hantu banyu, itu karena di banyu munculnya hantu api. Itu biasanya itu apa yang bisa dikaya apaukan, betul. Jadinya asal kemunculannya dari mana kayak itu. Terus ada juga yang melabelinya seperti julukan manusia, kayak bengaran kayak kita, Adia, Lydia lah, kayak itu. Salah satunya si Kuyang tadi. Mbah itu Rabing, kalau Bon Pero dengar. Apa pula gitu? Ya Rabing, Takau. Nah, Rabing, Takau, anak Sima, itu tuh kayak mengarani, beda loh kayak buaya kuning, itu kan beda polanya. Nah, itu. Jadi penamaan diri tadilah, jadi dimensinya banyak. Kita kada perlu bahas itu, cuman tiga pola itu yang kalau ulun lihat polanya dari nama makhluk tak kasat mata ini. Jadi dia kalau misalkan kada tahu kemunculannya kayak apa, makanya akan menamainya seperti nama manusia. Kenapa dinamai kayak itu ya? Kita kan kada tahu siapa yang pertama kali mencetuskan itu. Kita mendengar itu dari generasi ke generasi. Kisahnya si Kuyang misalnya kayak ini. Makanya tadi bila babinian lagi haid, jangan kada ingat bebacaan. Itu masyarakat Banjar tuh kayak itu. Bahkan ada sholawat khusus yang dibaca ya kada. Gasan orang yang lagi haid supaya apa? Supaya kada biru-biru awal. Tapi kita kada tahu apa namanya jadi Kuyang. Karena tahu kita tahu, tapi itu ada, itu eksis. Anak Sima, Mariaban tuh ya kita percaya seperti itu. Jadi kira-kira tiga pola itu yang ulun lihat sejauh ini lah. Nah, kenapa tiga pola itu muncul? Pulanglah pertanyaannya. Jadi kalau menurut jadi ada perspektif yang berbeda lah dalam memahami makhluk tak kasat mata ini.
kalau berdasarkan tesis ulun dari temuan tesis ulun itu, kalau perspektif penutur bahasa Inggris, mereka membedakan makhluk tak kasat mata itu menjadi 3. Jadi ada yang disebut dengan ghost atau hantu, kemudian ada spirit. Jadi roh kayak itulah yang energi gitu ya. Iya, iya. Kemudian ada monster. Nah, orang Banjar tuh kan tahu term atau istilah monster. Ada dulu, maksudnya mana berarti kita mama kita nih kita ada monster, ada mungkin kayak gitu karena term itu bukan bahasa Banjar kayak itu. Tapi apakah deskripsi tentang monster itu sama dengan pola pikir yang kita pahami terhadap anak Sima misalnya atau Mariaban? Ternyata mirip. Nah, kalau menurut Alfani Daud, ada 3 jenis makhluk tak kasat mata yang dipahami dalam masyarakat Banjar. Jadi makhluk yang berasal dari manusia sebelumnya nih, misalnya kayak kuyang tuh jar lah diyakini sebelumnya tuh pas hidup tuh meminum minyak kuyang kayak gitu ya. Nah, kayak apa karena tahu juga minyak itu. Mbah itu yang kedua makhluk yang dekat dengan manusia, lawan makhluk halus lainnya jar kayak itu menurut Alfani Daud. Ini kan 3 perspektif yang berbeda, tapi kemudian bisa ada memiripannya lah intinya kayak itu. Nah, ada memiripannya. Nah, jadi itu tadi yang kemudian menyebabkan pola tadi kalau yang analisis ulun nih, kenapa jadinya ada julukan dengan hewan? Karena hewan tuh kan dekat dengan hal-hal yang mistis kayak itulah. Kemudian asal kemunculan itu pasti kan, karena ketika kita kada kenal sesuatu, kita pasti akan melihat ini munculnya dari mana. Ya lo, misalnya kayak ulun nih kuliah ke Jogja. Orang kan tahu ngaran ulun, tapi orang tahu ulun dari mana? Orang Banjar. Itu jar yang orang Banjar. Itu dari asal kemunculan ulun dari Banjar kayak itu maksudnya. Nah, kemudian yang terakhir tadi ya dinamai seperti nama manusia, nama diri kayak gitu. Makanya jadi ada terkenal pas lagi jembatan tuh. Ingatlah, tadinya jembatan kita kan tahu ngarannya, tapi gara-gara ada nang viral ini lalu jadi ngarani orang jembatan Basit. Iya, itu kayak itu kognisi kita. Kognisi manusia secara naluriah tuh kayak itu. Kalau ya kan kita kada tahu dulu namanya. Makanya betul jar Buhan Pian di awal tadi, label ngaran itu penting karena itu menjadi identitas kalau kata Lydia tadi, ciri lah kayak itu. Nah, makanya banyak orang Banjar tuh menyambat kayak ini, hantu banyu, hantu api, gara-gara timbulnya di situ. Walaupun kita kadang melihat langsung ibaratnya. Kita lawan Basit aman kenal juga ya. Iya, kita kenal, tapi terkenalnya gitu kan. Lawan Basit kita tapi kenal sekarang ya kalau jembatan Basit jar. Itu contoh simpelnya masalah pengaranan tadi. Iya. Nah, jadi kan ini dari tadi kita membahas ngaran. Lalu kita kan bisa memberikan makna terhadap penamaan itu atau ngaran itu kan. Jadi kita tadi membahas kayak apa masyarakat dekat sekali dengan alam. Salah satunya tiba-tiba dimunculkanlah narasi tentang buaya kuning. Atau tadi macan jajadian lah. Kayak tadi kisah yang itu kan ulun dapat datanya tuh dari ujaran Pamali. Jadi tadi Pamali membanam acan malam Jumat jar. Kayaknya didatangi macan jajadian jar kayak itu di Pamali itu. Nah, setelah ulun telusuri ternyata kenapa tiba-tiba muncul dalam imajinasi orang Banjar tentang macan jajadian itu ternyata masyarakat kita ini kan lah kalau dilihat dari mata pencaharian itu kan bahuma kita lah bakabun ya Allah lah, apalagi paling badagang orang Banjar nih. Nah, bakabun tuh di kampung-kampung tuh banyak. Lalu Buhan Sidin tuh kan sangat berinteraksi dengan bakabun tadi, menanam kopi lah, menanam pisang dan lain-lain, rambutan. Lalu rancaklah ke kebun. Nah, jadi lalu dimunculkanlah itu tadi. Dan ada kata Pamali membanam acan malam Jumat. Kenapa? Malam Jumat bagi orang Banjar tuh sakral. Beribadah. Nah, dan ulun kira itu kayak itu loh. Ternyata di daerah lain kada sesakral itu juga malam Jumat itu loh. Coba kita kalau misalnya ke Bali. Ya Taipang ya kalau ada banyak menunya. Atau kayak contoh yang ulun alami aja di Jogja malam Jumat tuh kalau kita kan lah masjid sana sini bacaan hari Jumatnya ya jua. Lalu muncul jangan jar membanam macan malam Jumat. Ya kenapa? Karena malam Jumat itu sakral bagi orang Banjar, betul. Lalu kenapa macan yang muncul tadilah? Ya karena kita hendaknya malam Jumat itu kita kada boleh ke kabun. Sekali itu bareng kita beribadah aja di rumah. Kayak itu kabunnya berkaitan lawan macan. Iya, betul. Jadi macan tuh kan
hewan-hewan yang ada di pegunungan Bujur, gitu loh, di bujur-bujur ini. hutan-hutan. Nah kayak itu kan sama cara mengupasnya sama dengan buaya tadi. Buaya adanya di alam, di sungai, lalu ada macan. Apakah ada diksi macan itu atau tiger tadilah dalam penutur bahasa Inggris, data yang untamukan kadeda. Adanya apa? Horse. Kuda. Ya itu karena mungkin buahnya kan mungkin lo ada buaya tadi ada krokodil tuh kan ada datanya yang belum temukan kayak itu. Nah, tapi di kita ada. Ya karena kita dekat dengan alam. Alam kita berbeda. Jadi itu menunjukkan betapa masyarakat Banjar dekat dengan alam kayak itu. Tingkat religiusitas tadi yang kita bahas sebelumnya. Dan narasi-narasi tentang itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk dijadikan sebagai tradisi lisan yang menghibur. Tapi itu sarana untuk menanamkan nilai-nilai gimana cara kita menjaga alam. Karena kalau ada narasi tentang buaya kuning, kan bayangkanlah ada hantu banyu, buaya kuning misalnya dalam sungai, orang takutan membuang sampah. Ternyata aib atau pesan di Ketulahan kalau lo datuk. Itu supaya kita menjaga alam itu tadi. Itu dijadikan sarana untuk menjaga alam, menjaga diri kita supaya kita tetap tidak tercerabut dari akar sebagai orang Banjar. Nah, Kak Adia, terakhir nih ya di episode hari ini, kira-kira adakah mungkin harapan atau wejangan pian gasan warga Banjar terutama nang Anum nih ya terkait penamaan itu Kak, supaya Buan Cidin tuh kada cuma memandang dari misisnya aja tapi dari maknanya atau filosofinya Kak. Silakan Kak. Jadi menurut Ulun lah sebenarnya kajian tentang ini kita tidak hanya membahas tentang makhluk tak kasat mata aja sebenarnya, tapi bagaimana kita merawat tradisi lisan itu agar tradisi lisan itu tidak hilang. Kayak itu lah. Kita kada berharap nama-nama itu dikenalkan lalu menakutani kekanakan kada, tapi kita menanamkan nilai-nilai di balik itu. Jadi kisah atau narasi tentang makhluk tak kasat mata ini sebenarnya menjadi sarana untuk memasukkan bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai yang dimiliki oleh orang Banjar supaya kita kada tercerabut dari akar sebagai orang Banjar. Itu dia. Hanyar tak sangkut karena jujur selawas ini di kepala ulun amunnya berkaitan lawan makhluk nang kada kasat mata. Amun jar orang Banjar nih hantu tuh pasti kayak bengi tuh wah asal muasalnya amunnya kuyang nih binian yang sakit hati lalu juga kayak ini. Habis itu juga tadi amunnya hantu banyu hantunya nih narik orang yang di banyu. Pasti kan kita berpikir kayak itu sekalinya dalam segi antropolog adalah kenapa jadi penamaan kayak ini. Asal usulnya di banyu tadi ya. Kalau lawan jadi tadi macan jadi-jadian muncul pas kita membanam macan ya. Bukan karena macannya suka acan. Tapi hubungannya lawan orang nambah rumah di daerah perbukitan. Lawan malam Jumat tuh sakral gasan kita beribadah gitu. Kayak itu sekalinya. Terbuka pulang pikiran. Nah Kak, terima kasih banyak Kala. Luar biasa ini ilmu hanyar yang kita seberataan karena kita selama ini menganggap bahwa hal kayak itu tuh mistis seberataan ya. Kalau walaupun kita kada tahu kayak apa bujurnya lah, tapi yang pasti kita bisa nih memahami kayak apa gerang kita ini memaknai atau mungkin mencari tahu asal usul kenapa nama itu muncul Lydia lah. Belum penasaran lawan ini Lydia? Apa? Mariaban itu kayak apa tuh Kak? Mariaban Tujar. Itu nama apa Kak? Itu nama diri, julukannya. Namanya kalau Mariaban dari itu? Iya, jadi kayak kita menamai kayak kuyang itu masuknya ke situ Kak polanya. Dan itu sama kayak katanya sih disebut kayak primata besar. Ganal. Ganal. Jadi itu kayak apa yang dipahami monster oleh persepsi barat itu kayaknya seperti itu. Jadi kita mirip tapi kita kadang menggunakan istilah monster untuk itu kayak itu. Nah, jadi dia setara dengan monster itu. Kata Mariabannya itu Kak. Itu asal usul bahasanya kayak sama kayak dekuyang, kita kada tahu dari mana. Tapi itu memang dianggap menjadi polanya seperti penamaan diri lah. Yang kayak jembatan basi itu tadi. Kita kada tahu basi yang mana gitu. Basi tang mana? Iya, betul. Oke, tadi sudah dibahas Kak Atia, tadi ada kuyang, buaya putih, buaya kuning, Lydia lah, Mariaban, hantu suluh, apalagi Lydia penasaran? Banyak lah. Intinya Kak, unik bertakun lagi mungkin penemuan-penemuan unik selama spion peneliti itu yang mungkin kita kada tahu adalah tuh Kak. Nah orang Banjar masih belum tahu nama itu ada atau belum tahu atau mungkin sekalinya ini kayak itu adalah Kak pas spion lagi meneliti. Jadi paling lah kalau yang ulun dapat datanya itu kan memang yang sudah common lah diketahui oleh orang-orang Banjar kan. Jadi memang yang paling mengejutkan paling adalah kita kada tahu bahwa ternyata tadi misalnya makna tentang kuningnya itu. Jadi lebih ke itu sih yang kita ternyata itu iya betul secara teoritis begitu. Wah, sekalinya. Jadi
oh kayak itulah, oh kayak itulah. Tapi soalnya rame lah mempelajari ilmu antropologi ini kalah kira-kira. Kok kada melulu nang amunnya hantu ini lalu jalan bari takutan terwadi lagi keluar malam gitu ya. Nah, Kak, terima kasih banyak Kala sudah memberikan ilmunya luar biasa ini dia berbenua Lydia lah. Kita jadi tahu seberatan asal usul nama-nama yang di Banjar ini. Bujur Banarka jangan jarak kita lah bawa pandiran. Nah, kula-kula jangan jarak juga menonton terus program Habar Banua kula-kula karena selain inilah kini kita banyak lagi yang kita bahas seputar budaya Banjar, masyarakat Banjar kula-kula tapi sayang karena ada awal ada akhir. Jadi kita hendak pamitan. Nah, Cuma terima kasih banyak kepada Kuasa Berataan. Terima kasih lawan Bahasa Lagi Kalimantan ya Bujur Banar. yang bekerja sama lawan TVRI dalam mengemas bahasa Banjar nang luar biasa Lydia lah. Bujur Banar. Akhirnya Ulun Lani pamit. Ulun juga Lydia Agustina pamit, minta rela minta ridho juga mewakili kru dan rekan-rekan TVRI Kalimantan Selatan amunnya ada nang tak salah kata Bujur. atau kami tadi tak sulait atau yang intinya kada maulah hati buhan piani nyaman minta rela benar kami. Wan jua saksikan tahu Sabar Banua. Jangan supan Berbahasa Banjar. Iya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.